Oke, masih ada pertanyaan dari Kak Adelsi nih. Gimana cara ngajak audiens untuk berinteraksi pertama kalinya, terutama untuk akun yang sangat sedikit komennya? Atau mungkin dia beli followers kali ya. Biasa kalau komennya sedikit itu beli followers nggak sih, Kak? Ya depends. Ada yang benar memang beli followers, kemudian audiensnya jadinya nggak aktif. Ada yang memang beli followers juga ada yang aktif, ada juga. Tapi biasanya beli followers yang instan gitu tuh nggak relevan dan aku nggak nyaranin gitu karena selain organik yang harus dilakukan adalah kalau memang kita mau grow audience kita, grow dengan cara yang legal, yaitu lewat paid promotion yang ada dari Facebook atau Instagramnya langsung gitu. Jadi jangan beli yang followers karena bisa kita punya followers banyak tapi nggak relevan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah nyambungnya gini, cara mengajak audiens untuk berinteraksi pertama kali gimana? Karena selama ini kontennya selalu seperti komen, kan? Yang pasti, konten kita juga kita buatnya itu bukan konten yang one way communication, itu pertama. Itu basic banget. Konten kita harus konten yang interaktif, gitu kan. Kalau konten juga sebenarnya konten cuman one way, artinya dari segi visual atau dari segi format, gitu nggak memungkinkan untuk komen, ya orang juga nggak akan komen. Jadi don't expect too much. Kalau kitanya sendiri itu masih konten yang one way sifatnya. Nah, konten yang one way tapi gimana caranya menarik perhatian gitu ya? Ya kita bikin di captionnya itu interaktif. Kita open, jadi effort basic dulu yang kita harus lakuin, kita harus benerin. Konten kita harus interaktif gimana? Kita jangan nutup kontennya dengan titik, tapi dengan bertanya balik, dengan kayak memberikan kesempatan buat audiens untuk share pendapat kamu dong gitu. Jadi dari hal basicnya pun harus kita benerin. Kontennya nggak boleh one way, captionnya juga jangan ditutup, tapi bikin untuk mau berkontribusi share thoughts-nya dia atau share concern-nya dia, pendapatnya dia. Gitu. Kemudian yang selanjutnya bisa dipancing dengan komen terbaik akan diberikan apa, komen terbaik akan kita feature. Jadi nggak harus selalu hadiah, tapi bisa jadi kayak komen terbaik akan kita feature menjadi konten kita. Akan kita masukkan menjadi apa, kayak gitu. Jadi banyak hal-hal menarik yang bisa kita gunakan untuk memancing mereka berinteraksi atau komen. Kemudian kita bisa juga tips selanjutnya adalah dengan cara yang tadi ya, memberikan hadiah gitu. Kita berikan mereka hadiah, kita balas-balesin komennya dengan memancing seperti itu, kita akan tahu bahwa kira-kira setelah dari giveaway ini bertahan. Pasti akan menyusut, tapi ada yang bertahan. Itu yang bertahan itu yang kita maintain terus. Dengan sudah terbiasa gitu ya, di kolom komen, dan kita selalu ngebalas, itu yang penting. Jadi jangan ketika sudah banyak yang komen, sudah ada beberapa yang komen, dan kita diemin. Kita harus respon. Nah, yang respon-respon itu yang akan terus kita main untuk terus komen. Gitu. Dan yang ini juga bisa dilakukan adalah giveaway tadi itu, kalau kita jeli, kita bisa menggunakan atau mengundang non-existing followers kita untuk ada di situ. Adalah dengan cara kita minta mereka mention misalnya 5 temannya menjadi salah satu persyaratan. Sehingga yang non-existing followers tapi akan masuk notifikasinya dan akan aware bahwa kenapa nih gue di-mention soal apa. Biasanya orang akan aware. Kenapa? Karena temennya yang mention. Dilihatlah engage-nya bertambah. Potensial untuk orang engage juga bertambah. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sering harus dilakuin. Walaupun kita akan tahu bahwa akan ada drop atau penyusutan audiens setelahnya, tapi ada kita harus bisa bikin itu tuh meninggalkan kesan buat mereka. Balik lagi ya, balik ke yang aku tadi sempat sampaikan gitu. At least mereka mau ngakalin kita akalin balik dulu deh. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita kasih apa mau, kita berikan yang mereka mau, kita harus meninggalkan sesuatu ke mereka. Kayak gitu. Jadi boleh dicoba, silakan dicoba aja dulu caranya gitu ya. Kalau masih efektif juga, let's do paid marketing, boost post dengan budget seadanya, tapi tetap dengan cara-cara yang open questions tadi. Kayak gitu. Apa dilakukan dengan cara Instagram Story. Jadi feed-nya tadi sepi, kita up di Instagram Story, kita bikin conversation dulu gitu ya, baru kita drive mereka untuk komen di kan ya.
Jadi banyak banget angle-angle untuk ngedrive komen sebenarnya. Tinggal dicoba aja satu persatu mana yang efektif. Oke, thank you Kak Cepi. Sudah cukup nih sepertinya untuk jawaban dari Kak Cepi mengenai pertanyaan dari Kak Adelsi. Aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Masih dari Kak Novi. Untuk paid promotion yang disediakan di IG atau Facebook, kita bisa set sendiri kan ya Kak? Saya pernah coba yang paling rendah harganya dan jangkauan audiensnya kalau nggak salah 50.000 itu ada yang follow 10 akun. Apakah efektif untuk membangun konten kita? Bukankah akan jadi over budget juga kalau untuk meningkatkan audiensnya? Gimana efektifnya atau idealnya tapi nggak nguras kantong nih Kak? Oke, nah ini menarik soal paid ya. Karena kalau ngomongin soal paid, orang akan selalu berpendapat bahwa rugi ngeluarin gini masa cuma dapatnya segini gitu ya. Tergantung dari sebenarnya objektif yang kita mau set up di awal. Objektifnya apa nih? Kita mau do paid promotion, mau dapetin followers, which itu nggak ada sekarang, beli followers di Facebook tuh nggak disarankan. Makanya Facebook tidak ada lagi tuh, dulu ada yang namanya page like ads. Jadi kita memang beli untuk mendapatkan followers. Garanti. Sekarang udah dihapus sama Facebooknya. Jadi nggak ada lagi page like ads. Yang ada adalah apa? Mau dapat reach, mau buying impression, mau buying view, mau buying engagement, buying traffic. Gitu. Nah, set dulu objektifnya mau apa. Sehingga kita bisa tahu bahwa ketika nanti sudah dapat resultnya, ini rugi atau enggak. Gitu. Nah, dari kita set objektifnya, karena kita mau buying reach, gitu ya, atau kita mau buying traffic, artinya kita mau orang klik ke landing page kita di website tertentu. Oke, kita mau dapetin segini banyak klik. Ketika kita nanti jalanin ads-nya, itu kan kelihatan dengan materi yang kita punya. Berapa cost per klik. Jadi itu yang menandakan bahwa apakah kita boncos atau enggak. Karena kita selalu melihat itu surface, kadang-kadang kayak, aduh kok hasil cuma segini ya, cost per resultnya mahal banget gitu misalnya. Oh ternyata untuk ngebuat orang klik konten kita, itu harus mengeluarkan uang 100.000 misalnya. Waduh kok mahal banget ya. Iya konten kita ternyata jelek, atau targetnya terlalu spesifik. Orang yang nganterin butuh tenaga lebih, bayarnya jadinya mahal. Sehingga kelihatannya boncos. Gitu. Nah makanya kita harus lihat banyak elemen dan banyak matriks. Yang jadi kendala ada ketika posting atau setup sendiri dari Facebooknya langsung atau dari Instagram aplikasinya langsung, tidak sedetail itu dibanding kita masuk lewat Facebook Manager. Saranku adalah lakuin lewat Facebook Manager. Itu yang lebih pro. Kelihatan betul ketika kita sudah setting objektif, akan kelihatan nanti cost per resultnya seperti apa. Cost per kliknya bagaimana. Ya. Semakin bagus kontennya, semakin luas targetingnya, biasanya akan semakin murah. Sehingga apa? Dengan hanya budget 50.000 aja, kita bisa dapat misalnya sekian klik. Kan kelihatan, oh untuk dengan budget misalnya 500.000, kita bisa drive 300 klik. Itu mah murah dong. Kenapa? Karena cost per klik itu berapa rupiah gitu. Jadi kita bisa pahami betul tuh matriks-matriksnya, sehingga kita bisa melihat ini sukses atau enggak. Kita budget segini boros atau enggak. Gitu. Lebih jawabannya buat Novi TV ya.